Jadi kadang inovasi itu bisa tercipta ketika beberapa departemen bergabung menjadi satu dan mereka mendiskusikan bagaimana cara terbaik mengefektifkan atau mengefisienkan bisnis proses yang ada di dalam perusahaan atau menciptakan sebuah inovasi baru untuk efisiensi kerja. Jadi borderless innovation team selama ini yang sering kita lakukan cuma dalam satu departemen kita diskusi bagaimana menciptakan inovasi. Zamannya sekarang udah diverse, sudah berbeda. Bahkan Tom Peters sudah pernah mengemukakan ini dalam bukunya yang judul Borderless Management gitu kan, yang membahas tentang bagaimana tim itu harus borderless ketika ingin menciptakan sesuatu. Beberapa departemen membentuk satu tim dan berdiskusi dalam menciptakan inovasi bagi perusahaan. Itu bakalan wow. Halo bos, bertemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Bos, kali ini kita akan membahas sebuah strategi bisnis yang dimana sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan di era yang hiperkompetitif ini bos. Tema kita kali ini adalah 5 tips mendongkrak inovasi. Oke, sudah siap para bos? Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mendongkrak inovasi di dalam perusahaan sehingga kita bisa menciptakan produk-produk baru, servis-servis baru yang tentu saja akan meningkatkan loyalitas customer kita dan juga merebut pasar dari kompetitor kita. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa syarat dari inovasi itu tidak bisa hanya dilakukan di dalam internal perusahaan. Jadi kalau kita berharap mendapatkan inovasi hanya dengan cara melihat ke dalam perusahaan, maka yang terjadi adalah kita tidak sedang berinovasi. Kita hanya sedang melakukan kreativitas dari apa yang kita miliki. Berbeda dengan inovasi bos, ketika kita bicara inovasi berarti kita berbicara tentang outside in. Kita berbicara tentang sesuatu yang ada di luar kemudian kita masukkan ke dalam perusahaan kita. Sehingga salah satu syarat utama dalam menciptakan inovasi itu adalah kita harus berani keluar dari lingkaran kita atau dari box kita dan kita melihat ke dalam kira-kira apa yang ada di luar yang bisa kita masukkan ke dalam perusahaan sehingga menciptakan inovasi yang memastikan loyalitas pelanggan atau merebut pelanggan dari kompetitor kita. Oke bos, kita akan mulai 5 tips mendongkrak inovasi. Nomor 1, ketika kita ingin menciptakan inovasi di dalam perusahaan, pastikan manajemen sistemnya dirubah dulu bos. Jadi ketika kita bicara tentang inovasi, manajemen yang tepat untuk digunakan itu adalah raw management. ROWE. Wah, apakah ROWE? Raw itu adalah result oriented working environment. Ketika kita berbicara tentang inovasi, kita akan berbicara mengenai resultnya apa. Start with the end. Semuanya berdasarkan result oriented. Sistem manajemennya pun harus dirubah. Karena ketika kita bicara inovasi, kita akan berbicara tentang budaya generasi milenial yang dimana mereka selalu berpikir tentang result. Hasilnya seperti apa, kemudian mereka akan berpikir bagaimana cara mendapatkan hasil dengan cara yang paling cepat dan paling mudah. Sehingga ketika kita bicara tentang mendongkrak inovasi bos, nah nomor 1 adalah manajemennya dirubah menggunakan sistem ROW atau result oriented working environment. Nah, apakah ROW itu gitu kan? Oke, syarat yang diperlu kita lakukan untuk mengubah sistem manajemen kita menggunakan sistem ROW itu yang nomor 1 adalah kebebasan
berpikir. Waduh. Jadi selama ini kan sistem manajemen itu sudah berubah terus, bos. Mengikuti dengan perkembangan zaman dan mengikuti tren generasi yang menjadi menjadi dominan menjadi dominan dalam masa tersebut. Nah, ketika kita bicara tentang saat ini, generasi yang paling dominan itu adalah generasi milenial atau generasi Y. Nah, permasalahannya adalah generasi Y itu adalah generasi yang ketika berpikir mereka bebas. Mereka dapat menyerap banyak informasi, mereka memiliki banyak sekali ide-ide baru yang dimana membutuhkan yang namanya kebebasan berpikir dalam manajemen. Jadi mereka prinsipnya tidak boleh dibatasi. Nah loh. Jadi cara-cara lama dalam melakukan bisnis itu ketika kita ingin menciptakan inovasi, mendongkrak inovasi dalam perusahaan, itu perlahan-lahan harus kita tinggalkan dan kita masuk kepada babak baru, yaitu kebebasan berpikir. Semuanya mungkin selama hasilnya dapat tercapai dengan tepat. Inilah kebebasan berpikir yang ada dalam sistem manajemen ROW, Result Oriented Working Environment, yang dimana ketika kita lakukan akan mendongkrak inovasi. Jadi sudah nggak ada lagi kata-kata dulu kita melakukannya seperti itu, atau kata-kata harusnya kita melakukan seperti ini. Itu sudah harus lewat, bos. Yang dulu belum tentu bisa menyelesaikan sekarang atau yang akan datang. Sehingga kebebasan berpikir sangat dibutuhkan ketika kita ingin mendongkrak inovasi menggunakan ROW Management System. Itu yang nomor 1, bos ya. Lalu yang nomor 2 apa? Ketika kita bicara tentang ROW Management System, semua tim kita, siapapun yang ada dalam perusahaan kita, harus bebas dari rasa takut. Nah loh. Kadang, bos, inovasi itu tidak terjadi, itu karena orang dalam tim kita itu merasa takut untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka memiliki rasa takut salah, takut dimarahin oleh bos, takut dianggap nyeleneh, ya kan, takut dianggap sontoloyo, ya, takut dianggap edan, gitu kan, maka pada akhirnya mereka menekan yang namanya ide-ide kreatif mereka dan hanya bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bos sebagai atasannya. Nah, ketika kita ingin mendongkrak inovasi ini, maka rasa-rasa takut seperti ini harus kita hilangkan. Kita hilangkan dari namanya manajemen. Sehingga ketika kita bicara ROW management, everybody possible, everything possible, ya. Semua orang bisa. Setiap apapun mungkin saja dilakukan selama hasilnya tepat. Jadi kita harus menghilangkan rasa-rasa takut bersalah, takut dimarahin, takut dianggap gila, ya kan, takut dianggap nyeleneh dalam perusahaan, selama hasilnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Inilah inti ROW Management System yang dimana akan sangat menunjang generasi Y atau generasi milenial dalam mendongkrak inovasi. Itu nomor 1. Waduh. Lanjut, bos. Yang nomor 2, ketika kita bicara tentang mendongkrak inovasi, tips yang kedua itu adalah mengupgrade kompetensi. Hati-hati, bos. Generasi milenial pernah kita bahas di video sebelumnya. Mindset mereka tentang yang namanya learning dan edukasi itu adalah expense. Berbeda dengan generasi bos, generasi X, generasi yang sebelumnya, ya. Pemikirannya learning itu adalah a bridge to get there. Generasi Y menganggap learning itu adalah expense, kecuali mereka berexpense untuk mendapatkan reward atau sesuatu
yang lebih besar daripada expense. Itu yang disebut dengan investment. Nah, sehingga yang namanya mengupgrade kompetensi bagi generasi Y atau generasi milenial atau tim yang Anda miliki saat ini, itu menjadi sebuah trik yang harus kita pikirkan sendiri caranya bagaimana. Oke, namun ketika kita ingin meningkatkan inovasi, salah satu yang paling penting itu adalah upgrade kompetensi. Oke. Lah, upgrade kompetensi itu maksudnya apa gitu kan? Yang pertama, ketika kita bicara mengupgrade kompetensi, kita harus mengupgrade knowledge. Semakin banyak yang mereka ketahui, semakin banyak pengetahuan yang mereka dapatkan, semakin banyak isi kepala mereka, semakin besar kemungkinan inovasi dapat dilakukan. Karena kalau taunya sedikit, bisanya sedikit. Taunya banyak, bisanya banyak. Semakin banyak tahu, semakin banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh tim kita. Lalu yang nomor 2, ketika kita bicara upgrade kompetensi, kita bicara tentang skill. Oke. Inovasi itu kan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga kita ketika berharap akan adanya inovasi, kita harus meningkatkan skill dari tim kita dalam melakukan pekerjaannya. Inovasi itu bisa banyak. Inovasi itu bukan cuma masalah produk, bisa inovasi sistem, bisa inovasi cara kerja. Yang jelas adalah ketika kita ingin meningkatkan inovasi, maka skill dari tim kita harus dinaikkan sampai level yang maksimal. Terus yang kedua, tambahkan knowledge seperti yang tadi yang pertama saya jawab. Tambahkan knowledge, maka mereka akan bisa berpikir, oke, saya kayaknya bisa mengerjakan ini dengan cara lebih cepat dengan cara ini. Nah, ketika skillnya bertambah, maka dengan knowledge yang bertambah, mereka bisa mulai berpikir bagaimana mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat. Kalau skillnya nggak di-upgrade bos, maka yang dulu aja mereka tidak kuasai, bagaimana mau berinovasi gitu kan? Sehingga kompetensi yang di-upgrade dan skill yang di-upgrade itu menjadi krusial dalam mendongkrak inovasi. Oke, kemudian ada lagi. Yang nomor 3, ketika kita bicara mengupgrade kompetensi, kita bicara tentang new others experience. Loh, apa itu? Kita bicara upgrade kompetensi, tidak hanya kompetensi ketika di internal perusahaan. Kita juga berpikir bagaimana mereka terus meningkatkan kompetensi, dan kita mengencourage tim kita untuk meningkatkan kompetensi dengan new others experience. Maksudnya new other experience itu apa? Yang pertama contoh kayak misalnya training. Mereka harus ikut training-training baru yang dimana itu akan mendukung kompetensi mereka. Ikutkan mereka pelatihan-pelatihan, training-training baru yang dimana itu bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan skill mereka. Terus yang kedua, encourage mereka untuk meet up dengan orang-orang. Jangan kekang mereka di kantor bos. Jangan kekang mereka di kantor harus ke lembur setiap hari. Biarkan mereka melakukan meet up dengan orang di luar kantor sehingga mereka refresh ya, sehingga mereka dapat kompetensi baru. Suruh mereka ketemu dengan orang-orang di bidang mereka yang sudah berhasil, yang mereka anggap bisa memberikan pengetahuan baru. Misalnya saya seorang accounting, saya akan minta ketemu dengan seorang accounting yang sudah berhasil menduduki posisi tinggi dalam accounting, dan saya belajar dari mereka. Ketika saya sales, saya akan bertemu dengan sales dari tempat lain yang merupakan champion di sana, dan kita saling sharing dan bertukar pikiran sehingga saya juga bisa belajar dari mereka. Itu yang disebut dengan upgrade kompetensi. Jadi tidak hanya masalah knowledge, pengetahuan, tidak juga hanya masalah skill, tapi juga new others experience melalui training-training dan meet up dengan orang-orang di profesi yang sama, namun sudah mencapai titik yang lebih tinggi dari posisi tim yang kita miliki. Itu yang nomor 2 bos. Masih kuat? Lanjut. Yang nomor 3, untuk membuat 5 tips mendongkrak inovasi, itu adalah encourage social community. Nah, aneh ya. Kita harus men-encourage social community. Oke.
Ketika orang memiliki komunitas sosial, maka mereka cenderung memiliki lebih banyak referensi yang bisa mereka berikan untuk keberlangsungan atau sustainability perusahaan. Setiap orang di dalam perusahaan harus di-encourage untuk aktif dalam organisasi sosial atau social community. Organisasi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah murni organisasi sosial, sehingga mereka hanya benar-benar ikut dalam sebuah organisasi sosial, bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda profesi, sehingga mereka bisa saling bertemu, belajar satu sama lain. Banyak organisasi sosial yang bisa kita ikutkan. Yang pertama adalah mungkin organisasi alumni. Yang kedua mungkin bisa organisasi agama. Yang ketiga mungkin juga organisasi sosial massa. Macam-macam, bahkan ikut parpol juga dipersilahkan. Yang jelas ikutkan mereka dalam sebuah organisasi sosial yang dimana organisasi itu bisa memberikan mereka refreshment dan reference baru, atau juga bisa charity organization juga bisa. Itu yang nomor satu. Organisasi sosial yang kedua itu adalah organisasi profesi. Setiap profesi sekarang itu ada organisasinya. Encourage tim kita untuk ikut organisasi profesi apapun bidang kerjanya saat ini. Contoh, supply chain itu ada organisasinya. Accounting ada organisasinya. Sales itu banyak sales clubnya. Encourage mereka untuk ikut dalam organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang dimana menambah preference mereka. Referensi bertambah, maka kedepannya outside in. Ingat tadi ya, inovasi itu outside in. Semakin banyak informasi yang mereka dapatkan dari luar akan mereka bawa ke dalam internal perusahaan, sehingga mereka bisa melakukan inovasi dalam pekerjaannya. Itu yang nomor 3. Lalu yang nomor 4 apa, bos? Nah, yang nomor 4 untuk meningkatkan atau mendongkrak inovasi, yang nomor 4 itu pastikan tim kita, karyawan kita, orang-orang yang bekerja bersama kita itu memiliki work-life balance. Nah loh, ini yang berbahaya, bos. Jadi kadang kita sering menghabiskan waktu kita dengan bekerja dan kita tidak memiliki yang namanya work-life balance. Bahkan kalau teman saya bilang, bukan lagi work-life balance, tapi sekarang zamannya work-life integration. Jadi kerja dan kehidupan itu terintegrasi satu sama lain. Oke, sehingga kita harus berpikir healthy work-life, sehingga mereka seimbang gitu kan. Nah, work-life integration atau work-life balance yang nomor 1 itu adalah healthy working hours. Oke, saya sangat salut ketika salah seorang sahabat saya, beliau CEO dari salah satu perusahaan eksplorasi tambang yang ada di Indonesia. Saat itu beliau presiden direktur dari 3 perusahaan tambang langsung ya, 2 di Indonesia, 1 di Australia. Beliau bilang bahwa salah satu kebijakan yang paling beliau banggakan itu adalah kebijakan jam 5 sore semua karyawan harus pulang. Wow, gitu ya. Yang tidak pulang harus mendapatkan izin dari CEO untuk melakukan lembur. Kalau tidak, maka mereka harus pulang dan mengerjakan pekerjaannya murni dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sehingga bisa diukur produktivitasnya. Itu yang nomor 1. Dan yang kedua, working hours-nya itu healthy, sehat, bos. Sehingga kalau mereka pulang jam 5, mereka punya waktu untuk hangout dengan teman-teman, mereka punya waktu untuk keluarga, sehingga hidup dan kerja itu menjadi terintegrasi dan seimbang satu sama lain. Healthy working hours. Jangan buat tim kita ngelembur setiap hari, berangkat pagi, pulang malam setiap hari, Sabtu Minggu kerja. It's not healthy. Inovasi tidak akan yang terjadi. Yang terjadi bukannya inovasi, tapi depresi. Lama-lama stres. Asuransi banyak kepake nanti, bos. Jadi working hours yang sehat,
yang healthy itu sangat penting untuk mendongkrak inovasi, karena mereka refresh. Setiap hari kerja itu fresh, tidak ada beban, tidak stres, tidak depresi, sehingga mereka bisa menciptakan terobosan-terobosan baru untuk perusahaan. Intinya yang beruntung tetap siapa? Perusahaan, bos. Oke, lanjut ya. Masih kuat menahan rasa sakit? Yang nomor 2, ketika kita bicara tentang work-life balance atau work-life integration, itu adalah encourage vacation. Sampai situ kita harus ngaturnya, bos. Karena kalau kita bicara tentang mendongkrak inovasi, kita harus juga mengatur happiness dari karyawan kita. Refreshment, tingkat stres, tingkat depresi kerja mereka, itu harus kita atur dan kita seimbangkan. Jadi yang nomor 2 adalah encourage vacation. Jangan biarkan karyawan kita dalam waktu 3 bulan tidak pernah vacation. Mereka harus vacation. Unik ya. Jadi ketika kita mendongkrak inovasi, encourage tim kita untuk mendapatkan vacation, whether mereka dengan keluarganya atau whether mereka sendiri karena belum menikah, karena banyak juga mungkin yang masih muda. Intinya mereka harus mendapatkan vacation every 3 months. Minimum setiap 3 bulan sekali mereka harus vacation. Oke? Fresh. Dan yang nomor 3, work-life integration, itu adalah family happiness. Jadi saya punya diomongin sini nggak apa-apa ya. Jadi saya punya sebuah idiom atau sebuah gurauan yang sering saya tuangkan ketika di kantor, bahwa ketika seorang atasan atau seorang karyawan itu suka marah-marah di kantor, itu pasti di rumahnya tidak bahagia, bos. Itu realita. Karena ketika kita bahagia di rumah, maka tingkat emosional kita itu stabil. Ketika tingkat emosional kita stabil, maka kita tidak cepat marah. Orang yang cepat marah, tingkat emosionalnya itu pasti tidak stabil atau labil. Dan biasanya yang paling mudah menyebabkan emosi labil atau tidak stabil itu adalah prahara, ya, atau perang dingin yang terjadi di rumah tangga. Jadi pastikan ketika kita ingin punya work-life balance, integration dari tim kita, perusahaan kita, maka pastikan kita selalu gaungkan kepada tim kita bahwa work life atau family happiness itu sangat penting. Bila perlu setahun sekali family recreation, ajak keluarga untuk rekreasi. Perusahaan membiayai family recreation, kan keren deh perusahaan ya. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang tim kita atau karyawan kita, tapi kita juga harus berpikir bagaimana keluarganya mensupport tim kita untuk bekerja dengan baik di dalam perusahaan. Jadi bahasanya kesuksesan atau keberhasilan itu identik dengan harga diri. Sehingga keluarga di rumah itu harus mensupport suami, istri ya, siapapun yang bekerja di perusahaan kita untuk berprestasi, karena prestasi identik dengan harga diri. Itu bahasa teman saya itu luar biasa. Oke, yang terakhir, nomor 5 untuk mendongkrak inovasi. Yang paling penting di sini yang nomor 5, kita bungkus 1 sampai 4 ini dengan innovation environment. Apakah innovation environment itu ada? Jadi kita ciptakan ya environment atau lingkungan kita menjadi lingkungan yang penuh dengan inovasi. Oke. Yang pertama, ketika kita bicara tentang innovation environment, itu yang nomor 1 adalah berikan mereka waktu untuk berinovasi. Give them time to innovate. Terlalu sibuk bekerja akan membuat tim kita tidak pernah berpikir bagaimana cara melakukan inovasi. Jadi kalau kita ingin punya perusahaan yang selalu berinovasi, kita harus berikan berapa persen dalam setiap hari atau setiap minggu bekerja mereka untuk berinovasi, untuk me time, untuk we time, untuk berinovasi
bagaimana cara mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik, atau bagaimana berinovasi menciptakan sebuah solusi baru bagi perusahaan. Sehingga me time, we time itu sangat penting. Oke, berapa persennya? Iya, berapa persennya me time dan we time itu tergantung dari prioritas masing-masing. Bisa dalam 1 minggu kita berikan waktu setengah hari, itu bisa. Atau dalam seminggu kita sehari ada jatah 10% gitu kan, nanti dikalikan selama seminggu, itu bisa mereka gunakan. Macam-macam caranya, macam-macam proporsinya. Yang jelas pastikan ada me time atau we time untuk berinovasi bagi tim kita. Jangan disuruh kerja dan ngelembur terus. Yang nomor 2, innovation environment yang perlu kita pupuk, kembangkan, dan hadirkan di perusahaan kita, itu adalah borderless innovation team. Jadi kadang inovasi itu bisa tercipta ketika beberapa departemen bergabung menjadi satu dan mereka mendiskusikan bagaimana cara terbaik efektifkan atau mengefisienkan bisnis proses yang ada di dalam perusahaan, atau menciptakan sebuah inovasi baru untuk efisiensi kerja. Jadi borderless innovation team selama ini yang sering kita lakukan cuma dalam satu departemen kita diskusi bagaimana menciptakan inovasi. Zamannya sekarang udah diverse, sudah berbeda. Bahkan Tom Peters sudah pernah mengemukakan ini dalam bukunya yang judul Borderless Management gitu kan, yang membahas tentang bagaimana tim itu harus borderless ketika ingin menciptakan sesuatu. Beberapa departemen membentuk satu tim dan berdiskusi dalam menciptakan inovasi bagi perusahaan. Itu bakalan wow. Oke? Jadi tidak hanya terkungkung oleh departemen, kita harus membiarkan kebebasan. Kadang mereka teman-teman dekat dari beberapa departemen tiba-tiba ngumpul menciptakan inovasi dan diceritakan kepada perusahaan. Kadang itu menjadi sebuah terobosan yang unik buat perusahaan. Ya. Kemudian yang nomor 3, innovation environment itu adalah wow innovation competition. Nah, ini yang penting. Bos, inovasi itu harus dikompetisikan. Kalau nggak dikompetisikan, itu nggak akan menjadi apa-apa. Karena mereka butuh yang namanya berkompetisi. Dan ketika kita bicara kompetisi, harus ada yang namanya wow reward. Nah, makanya saya sebut wow innovation competition. Karena harus ada wow rewardnya juga. Sehingga ketika mereka bisa menciptakan inovasi yang wow, dalam kompetisi yang wow, harus ada reward yang wow. Kalau nggak wow rewardnya, maka orang tidak akan semangat untuk menciptakan inovasi. Oke bos? Ya silahkan dipikir yang wow itu apa menurut timnya. Oke? Dan yang nomor 5, membangun innovation environment itu membutuhkan board of management who listen. Yang terakhir, bagaimana kita sebagai top management atau direksi yang bisa menjadi top management, senior management yang mau mendengarkan masukan. Kadang inovasi itu banyak, tapi top manajemennya yang tidak mau mendengarkan masukan, atau sangar sekali, mau ngomong aja tim kita takut, sehingga pada akhirnya inovasi itu mati di tengah jalan. Sehingga menjadi top management, senior management, board of director who listen, yang mau mendengarkan bagaimana tim kita, sekecil apapun inovasi yang mereka lakukan, itu akan menumbuhkan yang namanya budaya inovasi di dalam perusahaan. Oke bos, itu 5 tips mendongkrak inovasi yang bisa saya berikan. Silahkan gunakan semuanya, dan insya Allah perusahaan Anda akan terdongkrak inovasinya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi Coach Rama berbagi strategi. Work smart semuanya. Bye.